Semoga pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran ya. Hari ini berangkat semua? Alhamdulillah, doa saya dulu ya. Zakira Iftani Ufida Fatihul Man Habibie Akila Zini Muhammad Rizal Al-Fati Muhammad Al-Fat Rahman Muhammad Tio Muhammad Yasir Maulana Muna Yulianti Najwa Khairowija Zainal Polisi Faris Ain Rohman. Ya, alhamdulillah ya, berarti hari ini semuanya berangkat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita kan punya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas saat pelajaran berlangsung apa saja? Ya, lalu hormati dulu, terus apa? Ya, itu tadi yang harus kita lakukan saat pembelajaran ya. Nah, kalau yang tidak boleh dilakukan saat pelajaran berlangsung apa? Dia minum teh, ya makan dan minum, terus berteriak atau bisik ya itu. Jadi itu kesepakatan kelas kita ya, harus selalu diingat. Ini kita akan belajar politik dan pemerintahan. Nah, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian pemerintah. Yang kedua, mengidentifikasi lembaga-lembaga pemerintahan. Yang ketiga, menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelumnya ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, konsep-konsep kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ya, nah sekarang kita lanjutkan pelajaran kita hari ini ya dengan materi politik dan pemerintahan Indonesia dengan tema Ayo Kenalan dengan Pemerintahan Kita. Ada yang tahu siapa nama presiden kita sekarang? Pak Prabowo Subianto. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting dan seru. Kita akan belajar lebih mengenal dekat dengan pemerintahan kita. Ada yang tahu apa itu pemerintahan? Ada yang tahu? Ya, pemerintah adalah badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur atau menjalankan pemerintahan di suatu wilayah atau negara. Nah, pemerintah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertugas mengatur wilayah di seluruh Indonesia, dan pemerintah daerah sendiri bertugas mengatur wilayah tertentu seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya ada lembaga-lembaga pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintahan terdiri dari tiga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Nah, apa sih lembaga eksekutif? Lembaga eksekutif adalah bagian pemerintahan yang bertugas menjalankan undang-undang dan menjalankan administrasi pemerintahan. Jadi lembaga eksekutif itu terdiri dari tiga, yaitu presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Nah, di sini presiden bertugas sebagai kepala negara yang memimpin negara ini ya. Yang kedua ada wakil presiden. Nah, wakil presiden di sini bertugas untuk membantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga adalah menteri-menteri. Nah, menteri-menteri ini bertugas membantu presiden dan wakil presiden mengelola pemerintahan di bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain ya. Yang kedua ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang bertugas membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari tiga, yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD Dewan Perwakilan Daerah. Nah, di sini MPR. MPR bertugas membuat undang-undang dan mengesahkan undang-undang. Yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat bertugas menyetujui undang-undang. Dan yang ketiga ada DPD. DPD bertugas di wilayah yang membantu wilayah yang berhubungan dengan daerah. Yang ketiga ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertugas di kehakiman, di peradilan. Nah, lembaga yudikatif terdiri dari tiga, yaitu MA atau Mahkamah Agung, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial. Nah, di sini MK bertugas sebagai kekuasaan kehakiman, menangani peradilan umum dan peradilan agama, peradilan tata usaha, dan peradilan militer. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antar negara, antar lembaga negara. Yang ketiga ada Komisi Yudisial.
terima atau kita miliki. Misalnya hak berpendapat, hak mendapat perlindungan, hak berpendidikan. Nah, yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita taati. Misalnya menaati membayar pajak, ya. Nah, di lingkungan sekolah ini kalian juga bisa mendapatkan hak dan kewajiban kalian sebagai peserta didik ya. Nah, apa saja sih hak kalian itu? Mendapatkan ilmu pengetahuan, Ya. Terus menggunakan fasilitas sekolah, menggunakan fasilitas sekolah. Terus bertanya jika tidak mengerti pelajaran. ya. Lalu kalau kewajiban kalian apa? Kewajiban sebagai peserta didik apa? Kewajibannya Belajar dengan sungguh-sungguh. ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Mematuhi tata tertib sekolah. Mengerti dari sekolah. Lalu Menghormati guru dan teman. menghormati guru dan teman. Ya, itu tadi hak dan kewajiban peserta didik di lingkungan sekolah ya. Lalu ini kan tadi kita kan belajar tentang pemerintahan ya. Ini pemerintahan di negara. Kalau di sekolah, contohnya di kelas ini ada nggak sistem pemerintahannya? Ada. Contohnya Ketua ketua kelas. kelas, terus wakil ketua kelas, Bendahara. bendahara, terus sekretaris. Ya, itu berarti itu sistem pemerintahan di kelas ini ya, di lingkungan sekolah. Nah, lalu kita masih semangat. Masih. Biar lebih semangat lagi, kita terus semangat ya. Terus semangat. Jadi satu kali lagi ya. Terus semangat. Selanjutnya kita ada kuis ya. Nanti yang bisa menjawab pertanyaannya angkat tangan. Nah, yang pertama, siapakah Presiden Indonesia saat ini? Ya, Nizam. Iya, berarti jawabannya apa? Yang kedua ada pemerintahan daerah provinsi dipimpin oleh siapa? Gubernur. Angkat tangan siapa yang yes? Apa umpan siapa? Gubernur. Ya, betul. Nah, yang ketiga, pemerintahan pusat dipimpin oleh siapa? Siapa? Una, ya. Siapa? Ya, betul. Yang terakhir ada salah satu tugas polisi sebagai bagian dari pemerintah adalah membuat keamanan. Ya, membuat keamanan. Kita kan berada di pemerintahan daerah ya. Nah, ada yang tahu siapa nama Gubernur Jawa Tengah? Ya, benar siapa? Iya, betul. Nah, yang kedua ada yang tahu siapa nama Bupati Malang? Ya, ini siapa? Ya, betul. Kalau nama kepala desa barangkali? Ya, Nizam siapa? Ya. Nah, di sini Ibu punya lembar kerja untuk tugas kalian ya. Di sini ada tokoh dan juga tugasnya. Nanti kalian melihat tokoh ini dicocokkan dengan tugasnya ya. Ini ada presiden, wakil presiden, nanti dicocokkan mana sih tugasnya. Ini ada presiden, nanti dicari mana tugasnya, nanti dihubungkan ya. Ibu bagi nanti kalian kerjakan ya.
masyarakat ya. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada pemerintahan, kita akan tidak ada aturan, tidak ada aturan yang berlaku ya. Jadi kalau ada pemerintahan kan semuanya jadi tertib, aman, nyaman. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, sebagai rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan judul Garuda Pancasila ya. Semuanya berdiri dulu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pelajaran kita hari ini selesai ya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dulu pembelajaran kali ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Terima kasih.